Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama tentang kisi-kisi, soal, dan pembahasan penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester genap mata pelajaran PPKN kelas 8. Pada kolom deskripsi saya menyediakan link latihan soal. Nah, silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Selanjutnya, kalian bisa melihat pembahasan soal pada video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Kisi-kisi PAT atau PAS atau UAS mata pelajaran PPKN kelas 8 semester 2 terdiri dari 3 bab, yaitu yang pertama tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Nah, kisi-kisinya meliputi kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Kemudian yang B, perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. C, mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai wujud nilai kebangkitan nasional. Yang kedua yaitu tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, meliputi A, peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. B, arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. C, memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. D, nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa sekarang. Ketiga yaitu memperkuat komitmen kebangsaan, meliputi A, semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. B, bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh pendiri negara. C, NKRI sebagai satu kesatuan. D, mewujudkan perilaku, semangat, dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Baik, kita langsung ke kisi-kisi yang pertama, 1A, yaitu tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Contoh soal, awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia sejak Belanda membentuk suatu organisasi yang diberi nama A. Budi Utomo, B. VOC, C. Sarekat Islam, D. Indonesia Partid. Jadi awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia itu sejak Belanda mendirikan organisasi yang diberi nama VOC atau Verenigd Oost-Indische Compagnie pada tanggal 20 Maret 1602. Nah, sejak berdirinya VOC ini, maka berbagai kekerasan menimpa rakyat Indonesia. Sehingga pertanyaan di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B, yaitu VOC. Baik, soal nomor 2. Kisi-kisinya masih sama, yaitu tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Contoh soalnya bahwa peraturan tanam paksa atau Kaltjestelsel diterapkan oleh Belanda pada masa kekuasaan A. Daendels, B. Douwe Dekker, C. Thomas Alva Edison, D. Van den Bosch. Jadi kalian harus bisa membedakan antara pemerintahan Daendels dan pemerintahan Van den Bosch. Ketika pemerintahan Daendels berkuasa, maka bangsa Indonesia itu semakin menderita ketika rakyat dipaksa untuk menerapkan kerja paksa atau kerja rodi membangun jalan. Sedangkan ketika pemerintahan Van den Bosch yaitu menerapkan Kaltjestelsel atau tanam paksa. Sehingga pertanyaan tersebut jawaban yang paling tepat adalah D. Van den Bosch. Soal nomor 3,
yaitu tentang perkembangan pendidikan masih tergolong terbatas pada masa penjajahan kolonial Belanda. Tujuan Belanda mendirikan sekolah di Indonesia adalah A. Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, B. Menciptakan tenaga terampil, C. Menciptakan tenaga ahli, D. Menciptakan golongan terpelajar. Untuk pembahasannya, bahwa Mr. van de Venter mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau yang dikenal dengan etis politik, yang terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Nah, pada program edukasi, yaitu Belanda mendirikan sekolah di Indonesia dengan tujuan menciptakan tenaga yang murah dan terampil, sehingga jawaban yang paling tepat adalah B. Menciptakan tenaga terampil. Soal selanjutnya, organisasi Budi Utomo didirikan oleh. Jadi organisasi Budi Utomo itu merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional, berbentuk modern dengan pengurus tetap, ada anggota, tujuan, dan program kerja. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908 atas gagasan dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Menurut Dr. Wahidin Sudirohusodo, bahwa salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan rakyat Indonesia itu harus cerdas. Sehingga pertanyaan tersebut jawaban yang paling tepat adalah B. Dr. Sutomo. Soal selanjutnya, kisi-kisi 1B, Perintis Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia. Contoh soalnya, organisasi Sarekat Dagang Islam digagas oleh Tirto Adisuryo. Organisasi ini didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh A. Sutomo, B. Samanhudi, C. Cokroaminoto, D. Ki Hajar Dewantoro. Jadi organisasi Sarekat Dagang Islam itu didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi dan digagas oleh Tirto Adisuryo. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah B. Samanhudi. Soal selanjutnya dengan kisi-kisi yang sama. Contoh soal, organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional dan berbentuk modern adalah A. Jong Batak, B. Trikoro Darmo, C. Budi Utomo, D. Jong Sumatranenbon. Jadi organisasi yang pertama di Indonesia itu adalah Budi Utomo, sehingga jawaban yang paling tepat adalah C. Kisi-kisi 1C, yaitu mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai wujud nilai kebangkitan nasional. Contoh soalnya, perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 banyak mengalami kegagalan. Hal ini terjadi karena A. Semangat persatuan, B. Semangat nasionalisme, C. Bersifat kedaerahan, D. Semangat patriotisme. Jadi perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 itu banyak mengalami kegagalan karena bersifat kedaerahan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu bersifat kedaerahan. Soal nomor 8 dengan kisi-kisi 2A, yaitu peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Contoh soal, Kongres Pemuda 1 dilaksanakan di Yogyakarta. Berikut ini merupakan hasil kesepakatan pada Kongres Pemuda 1 adalah A. Cita-cita Indonesia Merdeka menjadi cita-cita pemuda Jawa dan Sumatera. B. Semua perkumpulan pemuda berdaya upaya untuk menggalang persatuan dalam satu wadah. C. Bendera merah putih merupakan bendera nasional yang harus dihormati. D. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa persatuan yang harus dijunjung tinggi.
Jadi Kongres Pemuda 1 yang dilaksanakan di Yogyakarta itu menghasilkan 2 kesepakatan. Yang pertama yaitu cita-cita Indonesia Merdeka itu menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia, sehingga opsi A adalah salah. Kemudian yang B, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya untuk menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Semua perkumpulan pemuda berdaya upaya untuk menggalang persatuan dalam satu wadah. Kisi-kisi 2A, peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Contoh soal, Kongres Pemuda II dikenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober 1928, dilaksanakan dalam 3 sesi di tempat yang berbeda. Rapat kedua membahas tentang pendidikan. Rapat ini dilaksanakan di gedung A. Catholic Jongenlienbond, B. Ostjava Bioskop, C. Indices Club Gebouw, D. Keramat Jaya, Jakarta. Jadi kita pahami dulu materinya bahwa Kongres Pemuda II atau yang disebut dengan Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 dilaksanakan di 3 tempat yang berbeda. Rapat pertama yaitu hari Sabtu pada tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongenlienbond. Sedangkan rapat kedua pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Ostjava Bioskop. Dan rapat ketiga atau rapat penutup di hari yang sama yaitu hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Indices Club Gebouw di Jalan Keramat Raya 106 Jakarta. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban B. Ostjava Bioskop. Baik, kisi-kisi 2A. Contoh soal, berikut ini merupakan ketua dari Panitia Kongres Pemuda II adalah A. R.M. Djoko Marsaid, B. Muhammad Yamin, C. Amir Syarifuddin, D. Sugondo Joyo Puspito. Nah, materi ini sudah saya bahas pada video sebelumnya. Jadi ketika kalian masih bingung, kalian bisa buka atau cek lagi materi sebelumnya bahwa ketua dari Panitia Kongres Pemuda II adalah Sugondo Joyo Puspito, sehingga jawaban yang paling tepat adalah D. Nah, soal seperti ini sangat sering sekali keluar. Nah, bisa jadi nanti yang ditanyakan itu kebalikannya. Misalnya seperti ini. Sugondo Joyo Puspito pada Panitia Kongres Pemuda II bertindak sebagai A. Ketua, B. Wakil Ketua, C. Sekretaris, D. Bendahara. Sehingga kalian harus benar-benar memahami materi tentang Panitia Kongres Pemuda II. Baik, kisi-kisi 2B tentang arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Contoh soalnya, penjabaran dari arti kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia adalah. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian harus paham dan hafal betul tentang bunyi teks Sumpah Pemuda, jangan sampai terbalik. Yang pertama yaitu bunyinya, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Nah, artinya dari kalimat ini adalah para pemuda dan pemudi Indonesia bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sampai titik darah penghabisan. Kalimat kedua yaitu berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Memiliki arti bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, golongan, tetapi tetap mengedepankan persatuan dan toleransi yang kokoh sebagai satu bangsa yang besar. 3.
Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, memiliki arti bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia yang harus dijunjung tinggi. Jadi cara membedakannya, kalimat pertama itu tentang tanah air, kalimat kedua tentang bangsa, kalimat ketiga tentang bahasa. Nah, pertanyaan ini menanyakan tentang arti dari kalimat yang ketiga, berarti tentang bahasa. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia yang harus dijunjung tinggi. Kisi-kisi 2C, memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Contoh soal, terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki A. hak dan individualis, B. aktualisasi diri dan egois, C. cita-cita dan individualis, D. potensi dan tanggung jawab. Jadi terjadinya Sumpah Pemuda karena pemuda Indonesia itu memiliki potensi, tanggung jawab, hak, karakter, aktualisasi diri, dan cita-cita. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah D. potensi dan tanggung jawab. Baik, kita ke kisi-kisi 2D tentang nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa sekarang. Contoh soal, persatuan dan kesatuan sesuai dengan semangat Sumpah Pemuda dapat dipupuk melalui kegiatan A. kerja bakti, B. ikut perlombaan, C. kerjasama saat ulangan, D. belajar dengan rajin. Pembahasannya bahwa nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda meliputi cinta bangsa dan tanah air atau nasionalisme. 2. Persatuan. 3. Sikap rela berkorban. 4. Mengutamakan kepentingan bangsa. 5. Dapat menerima dan menghargai perbedaan. 6. Semangat persaudaraan. 7. Semangat gotong royong. Nah, sekarang kita analisis dulu opsi yang A, kerja bakti. Ini menunjukkan sikap rela berkorban dan semangat gotong royong. Ikut perlombaan. Nah, ini belum karena tidak adanya semangat persatuan. Kerjasama saat ulangan bukan termasuk kegiatan gotong royong. Belajar dengan rajin bukan termasuk gotong royong dan persatuan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi A, kerja bakti. Kisi-kisi 3A tentang semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Contoh soal, Insinyur Soekarno merupakan salah satu pendiri negara yang gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Berikut ini peran Insinyur Soekarno dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah A. Pemimpin delegasi Indonesia dalam KMB di Den Haag, Belanda. B. Menjadi Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. C. Pemimpin delegasi Indonesia dalam perundingan Rumroyen. D. Pemimpin perang gerilya ketika agresi militer Belanda II. Jadi peran Insinyur Soekarno meliputi yang pertama itu merumuskan dasar negara, yang kedua membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, 3. menjadi Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan PPKI, kemudian menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Masih di kisi-kisi yang sama, 3A tentang semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Contoh soal, pendiri negara pada masa lampau mampu menggerakkan hatinya untuk merelakan jiwa raganya demi mencapai kemerdekaan. Berikut ini merupakan peran Sultan Hamengkubuwono IX dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah A. Menyediakan kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintah Republik Indonesia.
B. Memimpin perang gerilya di Sangga-Buana ketika agresi militer Belanda II. C. Ikut menandatangani naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. D. Dilantik menjadi Wakil Presiden Indonesia yang pertama tahun 1945. Baik, kita analisis dulu opsinya. Menyediakan kota Yogyakarta. Nah, ini menunjukkan bahwa perannya Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Kalau opsi B, memimpin perang gerilya di Sangga-Buana ketika agresi militer II. Nah, ini adalah dipimpin oleh Khairul Saleh. Sedangkan ikut menandatangani naskah proklamasi. Nah, naskah proklamasi itu ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Berarti bukan. D. Dilantik menjadi Wakil Presiden Indonesia. Wakilnya adalah Muhammad Hatta. Sehingga peran Sultan Hamengkubuwono IX dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah opsi A. Menyediakan kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia. Kisi-kisi 3B. Bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Contoh soal: perjuangan bersifat kedaerahan dan tergantung kepada pemimpin merupakan bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh pendiri negara pada masa. Jadi materi ini adalah tentang bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang dibagi dalam 4 periode. Periode pertama yaitu tentang sebelum pergerakan nasional. Bentuk perjuangannya bersifat kedaerahan dan perjuangan tergantung kepada pemimpin. Periode 2 yaitu pergerakan nasional. Bentuk perjuangan timbulnya semangat persatuan dan kesatuan serta perjuangan bersifat nasional dan modern. Periode 3 yaitu tentang proklamasi kemerdekaan. Bentuk perjuangannya yaitu titik kulminasi atau titik puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Periode 4 yaitu mengisi kemerdekaan. Bentuk perjuangannya yaitu perjuangan untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Sedangkan pertanyaannya, perjuangan bersifat kedaerahan dan tergantung kepada pemimpin, berarti perjuangan pada masa sebelum pergerakan nasional. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Selanjutnya, kisi-kisinya masih sama dengan contoh soal yang berbeda. Bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh pendiri negara pada masa pergerakan nasional, yaitu timbulnya semangat persatuan dan kesatuan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi A, yaitu timbulnya semangat persatuan dan kesatuan para pemuda Indonesia. Kisi-kisi 3C tentang NKRI sebagai satu kesatuan. Contoh soalnya, setiap ancaman terhadap suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan: A. Sosial dan budaya, B. Ekonomi, C. Pertahanan dan keamanan, D. Wilayah. Pembahasannya ini tentang NKRI sebagai satu kesatuan politik, wilayah, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya. Baik, kita bahas satu persatu. Tentang NKRI sebagai satu kesatuan politik adalah bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa melandasi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional.
Sedangkan NKRI sebagai satu kesatuan wilayah merupakan seluruh wilayah Indonesia, baik darat, laut, udara, merupakan satu kesatuan bagi seluruh bangsa Indonesia. Sedangkan NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka bela negara. Sedangkan NKRI sebagai satu kesatuan ekonomi merupakan perekonomian di Indonesia diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dan digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Sedangkan NKRI sebagai satu kesatuan sosial dan budaya merupakan keanekaragaman budaya Indonesia, menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya nasional. Sehingga pertanyaannya tentang ancaman terhadap daerah berarti mengarah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Masih di kisi-kisi yang sama dengan contoh soal yang berbeda, MPR telah menetapkan bahwa NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Pancasila merupakan satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa untuk mewujudkan tujuan negara. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan dari segi A. Wilayah, B. Ekonomi, C. Politik, D. Sosial, dan budaya. Ingat pertanyaannya tentang Pancasila merupakan satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa, sehingga pertanyaan ini merupakan NKRI sebagai satu kesatuan politik, sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Kisi-kisi 3D mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Contoh soal berikut ini merupakan kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di sekolah adalah A. Membantu teman yang dekat saja, B. Membantu kelompok anak pandai, C. Mengadakan piket kelas dengan rajin, D. Memberikan contekan pada teman saat ulangan. Baik, kita analisis dulu. Opsi yang A, membantu teman yang dekat saja. Nah, ini berarti masih ada pilih kasih, bukan mencerminkan persatuan dan kesatuan. B, membantu kelompok anak pandai. Ini juga masih pilih kasih, belum menunjukkan persatuan dan kesatuan. Opsi C, mengadakan piket kelas dengan rajin. Nah, ini menunjukkan adanya persatuan dan kesatuan. Opsi D, memberikan contekan. Nah, ini adalah perilaku yang curang, sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi C, mengadakan piket kelas dengan rajin. Demikian video soal dan pembahasan penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester genap mata pelajaran PPKN kelas 8. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.